Pemirsa nan budiman, saudara-saudari terkasih, dalam perjalanan dinas kembali dari Jakarta ke Roma, saya menyempatkan diri pada pertengahan Februari lalu 2023 untuk mengunjungi Abu Dhabi, ibu kota Uni Emirat Arab, untuk urusan dinas. Saya mendarat dengan pesawat Emirates di Dubai, lalu dijemput dengan kendaraan roda 4 menuju Abu Dhabi. Kita melihat di sini gedung-gedung indah dan permai berdiri sepanjang jalan utama menuju Abu Dhabi. Di sana saya bertemu dengan Uskup Paul Hinder. Yang mulia Bapak Uskup, adalah sebuah kegembiraan berada di sini. Di masa lalu kita berjanji bertemu di sini, tetapi tidak pernah terlaksana. Akhirnya terlaksana juga. Pemirsa, adalah sebuah kegembiraan besar untuk saya berada di sini di Abu Dhabi, ibu kota Uni Emirat Arab. Bertemu dengan Yang Mulia Uskup Paul Hinder, Vikarius Apostolik untuk wilayah Arab bagian selatan. Yang Mulia sudah berapa lama berada di sini dan bertugas di sini? Tanggal 30 Januari 2004, saya ditabiskan menjadi uskup di luar sini, di halaman luar, 19 tahun yang lalu. Sebelumnya saya menjabat 1 tahun dan 2 bulan sebagai uskup auxiliar atau uskup pembantu. Lalu Maret 2005, saya ditabiskan menjadi uskup dan diangkat sebagai Vikarius Apostolik untuk wilayah Arab. Pada waktu itu, wilayah tanggung jawab saya menyangkut Uni Emirat Arab, Oman, Yemen, Qatar, Bahrain, dan Arab Saudi, 6 negara. Kemudian tahun 2011, Tata Suci Vatikan membuat pembagian wilayah tanggung jawab pastoral secara baru. Artinya saya tetap tinggal dengan wilayah Vikariat Selatan yang mencakupi Uni Emirat Arab, Oman, dan Yemen. Sisanya yakni Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Arab Saudi, termasuk Vikariat Utara dengan kantor pusat di Bahrain, dan Vikariat Selatan berpusat di Abu Dhabi, ibu kota Uni Emirat Arab. Menarik dan menegangkan, ya. Banyak orang tidak tahu dan tidak percaya bahwa ada pembagian-pembagian seperti ini dan ada banyak umat Katolik hidup di sini. Ya, banyak orang tidak percaya. Ya, dulu prefek kongregasi propaganda fide di Vatikan, Kardinal Sepe, ketika menabiskan saya di sini, beliau sangat kaget karena melihat begitu banyak umat Katolik yang hadir pada saat pentabisan saya sebagai uskup. Tetapi juga ketika berkeliling dan mengunjungi komunitas-komunitas umat Katolik di berbagai wilayah di wilayah Arab ini. Ada sahabat uskup saya di Jerman. Dulu, waktu saya ditabiskan menjadi uskup, beliau mengucapkan selamat untuk pentabisan uskup dan berkelakar kalau beliau tidak tahu apa yang akan saya kerjakan di wilayah ini. Kemudian saya menjawab kepada beliau, kalau di sini barangkali saya memiliki lebih banyak umat Katolik daripada beliau di Jerman. Tetapi betul-betul sesuatu yang mengagumkan kalau orang datang ke sini dan melihat sendiri. Hampir semua umat Katolik di sini adalah kaum imigran atau para pekerja pendatang.
Dulu, sebelum pembagian menjadi dua wilayah apostolik vikariat, Arab Utara dan Selatan, Uskup Paul Hinder melayani 6 negara. Dan di dalam kawasan 6 negara ini, menurut perhitungan intern atau perhitungan tidak resmi pada tahun 2011, terdapat kurang lebih 2.500.000 umat Katolik. Also mindestens die Hälfte von 2 Millionen leben, 2,5 Millionen leben damals, ja, leben in Saudi. Dan sekitar setengah dari 2.500.000 umat Katolik ini hidup di negara Arab Saudi. Hampir tidak bisa dipercaya oleh banyak orang. Tentu saja ini hanya sebuah perkiraan karena tidak ada data statistik resmi. Dan dari mana umat Katolik ini datang? Tentu saja hampir tidak ada atau kurang sekali umat Katolik asli dari Arab. Kebanyakan mereka adalah pekerja-pekerja imigran dari berbagai negara, terutama dari India, Filipina, Pakistan, Bangladesh, Nepal, dan berbagai negara Arab lainnya dengan tradisi kekatolikan yang sangat panjang dan tua. Dari negara-negara Arab, misalnya dari Lebanon, Suria, Irak, Yordania, Mesir, Palestina, tetapi terbanyak adalah pekerja-pekerja pendatang dari Filipina, India, Sri Lanka, Pakistan, dan lain-lain. Di dalam wilayah Vikariat Arab Selatan terdapat sekitar 1 juta umat Katolik. Di Uni Emirat Arab sendiri terdapat 9 paroki Katolik dan 4 paroki di wilayah nomaden. Sedangkan di negara Yemen praktis tidak ada lagi aktivitas pastoral. Hanya ada 1 pastor yang melayani beberapa suster yang bekerja di dalam pelayanan karitatif, pelayanan sosial, dan semakin berkurang. Alasan mendasar tentu saja karena perang di negara ini, di Yemen. Lalu di Abu Dhabi sendiri, ibu kota Uni Emirat Arab, terdapat kira-kira sekitar 100.000 sampai 150.000 umat Katolik. Artinya Abu Dhabi dengan wilayah sekitar kota Abu Dhabi. Tetapi tentu saja sulit untuk mendapatkan jumlah yang pasti. Dan tentu saja ada banyak pekerjaan di sini. Di seluruh Vikariat Arab Selatan terdapat 70 pastor atau 70 imam, dan hampir semuanya aktif dalam karya-karya pastoral. Ordo Salesian misalnya menangani wilayah pendidikan atau persekolahan. Also, ja, wir kennen die Situation, kann man davon ausgehen. Di sini tentu saja di antara para imam kebanyakan adalah imam-imam biarawan, sedangkan imam-imam diosesan atau imam-imam projo sangat-sangat sedikit. Ada imam-imam diosesan dalam artian tertentu dari Gereja Katolik Siro Malankar dari India juga cukup banyak hadir di sini dan berkarya di sini.
Imam-imam Katolik Maronit dari Lebanon juga cukup banyak di sini. Suster-suster dari berbagai kongregasi juga lumayan banyak dan berkarya di berbagai bidang pelayanan. Di Uni Emirat ada beberapa sekolah yang ditangani oleh suster-suster. Misalnya suster-suster Karmelit. Atau suster-suster dari kongregasi lain di Dubai, di Muhesna, di Dubai, atau suster-suster dari Santo Paul di Chardin, dan juga ordo-ordo lain dari Prancis, yang menangani persekolahan di Dubai. Juga suster-suster Komboni aktif di paroki-paroki. Dan ada juga ordo-ordo suster dari Irak yang turut menangani sekolah-sekolah kami di sini. Juga dari Goa, dari India, ada suster-suster misionaris Fransiskan yang menangani sekolah-sekolah juga di wilayah Vikariat Selatan ini. Juga suster-suster Ordo Rosario dari Yordania dan dari Yerusalem bekerja di sekolah-sekolah. Sekalipun cukup banyak agen-agen gereja Katolik atau gembala-gembala berkarya di wilayah Emirat Arab ini, negara ini terkenal toleran dan ramah dalam menerima kehadiran gereja Katolik di negara ini. Tentu saja kita tidak boleh menggunakan kata misionaris karena bisa menciptakan kesalahpahaman. Kata misionaris adalah sebuah istilah intern dari gereja Katolik. Pada umumnya tidak ada masalah yang besar bagi kita untuk hadir dan bekerja di wilayah-wilayah ini. Tentu saja tergantung juga dari negara mana atau di negara mana kita hadir dan berkarya. Tetapi Uni Emirat Arab termasuk sangat toleran dan terbuka terhadap kehadiran agama-agama lain termasuk agama Katolik. Sepanjang masa pelayanan Bapak Uskup, tentu saja ada berbagai macam kendala dan masalah administrasi bagi para pastor dan suster. Tetapi beliau mengaku bahwa pada umumnya tidak ada masalah yang serius. Uskup Paul Hinder sejak ditabiskan menjadi uskup 2004 mendirikan 7 gereja di wilayah vikariat beliau, mulai dari peletakan batu pertama hingga pembangunan dan selesai. Misalnya di Doha, ibu kota Qatar, ada juga gereja baru lain di Casalena, di Tires,
dan gereja Santo Paulus di Abu Dhabi, Dann St. Paul, das ist etwa 20 Kilometer von hier. sekitar 25 km dari kota Abu Dhabi, Dann die Kirche in, dan gereja di Lube die wurde vor einem guten Jahr di arah Qatar dan Arab Saudi, Ruwais, das ist in der Richtung, sagen wir, Saudi-Arabien und Katar. sekitar 52 km dari kota Abu Dhabi, Salalah im Süden von dan juga gereja di Oman, hinzu kommen Schulen. dan tentu saja Das können Sie nachher sehen. juga pembangunan sekolah-sekolah di berbagai tempat. Dann von Grund auf eine neue Schule in Ras Al Khaimah. Da hat uns der Emir auch das Land zur Verfügung gestellt. Dann habe ich 2 Schulen. Tempatnya disediakan oleh pangeran Eine war neu gebaut. untuk didirikan sekolah. Niemand würde Ada juga 2 sekolah yang dibeli. genommen. Satu Die kann. dibangun baru, satunya Und dibeli dari seorang perempuan India yang dulu memiliki dan menangani sebuah sekolah swasta pribadi. die gleichsam eine Privatschule betrieben hat. Sehr gut übrigens. Und die wollte das in unsere Hände geben. Dann haben wir das übernommen. Das ist ja spannend, diese ganze Geschichte. Aber Seperti sudah dikatakan tadi, di wilayah negara Uni Emirat Arab terdapat 9 paroki. 9 Vereine, ja, haben wir schon gesagt. Ja, also, und wenn Sie Lalu die anderen Länder, bagaimana sagen wir, fahren oder fliegen? kalau Bapak Uskup mengunjungi paroki-paroki tersebut? Fliegen. Also ich Apakah bepergian dengan kendaraan roda 4 atau terbang? viel zu groß. Uskup Paul Hinder biasanya terbang untuk mengunjungi umat di paroki-paroki yang tersebar di wilayah tanggung jawab beliau. Nach Riyadh etwas mehr als eine Stunde. Sekalipun wilayah-wilayah Arab ini terkenal datar oleh karena padang gurun, Im Süden tetapi di banyak tempat terdapat juga pegunungan. direkt Flug. Misalnya di wilayah belakang kota Dubai, di sana ada pegunungan. Jedes Land mit dem Auto erreichen. Ja, und alles eben, nicht? Also, Nein. neu? Oh, Oh, es gibt auch. das ist nur hier. Echt? Es gibt Pada saat saya mendarat di kota Dubai dan dihantar dengan mobil ke Abu Dhabi, eine gute Straße. semuanya nampak datar dengan jalan raya yang sangat lebar. Die Hauptstadt von Jemen ist auf Tetapi ada banyak pegunungan juga, misalnya di negara Yemen. Sanaa. Ibu kota negara Yemen yaitu Sanaa terdapat di wilayah pegunungan sekitar 2000 meter di atas permukaan air. Mit dem Auto nach Abu Dhabi gefahren, alles, alles eben. Da müsste man jetzt auf die andere Seite reisen. Ja. Opposite. Aber ich denke, wir kommen jetzt zu einer. Ya, sekarang kita bicara sedikit tentang sesuatu yang sangat menarik, yakni sesuatu yang menarik, yaitu di Abu Dhabi, di dalam kota ini ada kompleks katedral Katolik Santo Yosef dengan gereja Santa Teresia di sampingnya, dan sekolah Santo Yosef juga berada bersama-sama di dalam sebuah kompleks. Tetapi persis di belakang tembok kompleks Katolik ini berdiri sebuah masjid yang sangat besar dan indah dengan nama Masjid Mary Mother of Jesus, Masjid Maria Ibu Yesus. Dan di samping katedral Katolik ada juga gereja Katolik Koptik. Auch eine Bischofsreihe. Semuanya berdiri berdampingan. Mal kurz unterbrechen ist Dan menurut pengakuan Uskup Paul Hinder, terdapat praktek toleransi dan saling menghormati dan saling pemahaman yang baik. Misalnya, ketika azan berbunyi,
semua aktivitas gereja dihentikan dan semua turut hening hingga azan berlalu. Kemudian dilanjutkan dengan upacara Katolik. Mereka semua saling menghormati dan tidak saling mengganggu. Masing-masing menjalankan aktivitas agama dan imannya secara bebas dan terkonsentrasi dalam suasana saling menghormati dan saling memahami. Dengan gereja Katolik Koptik dan gereja Anglikan di sampingnya, juga selalu diupayakan relasi ekumene yang baik satu dengan yang lain. Tentu tidak selalu mudah, tetapi itulah bagian dari upaya ekumene kita. Ya, Bapak Uskup, kita sekarang pelan-pelan beranjak ke akhir pembicaraan kita. Uskup Paul Hinder, Vicarius Apostolik untuk wilayah Arab Selatan, yang sudah memasuki masa pensiun dan akan segera digantikan oleh Uskup Paolo Martinelli asal Italia, mengatakan kalau beliau melihat kembali tahun-tahun pelayanannya di negara-negara Arab ini sebagai uskup, beliau merasa sangat bersyukur karena diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani umatnya di wilayah khusus ini. Beliau tidak menyesal telah berkarya di tempat ini. Waktu ditetapkan sebagai uskup, beliau sempat berpikir sebelum menerima atau memutuskan untuk menerima. Tetapi sekarang beliau betul bersyukur telah menerima keputusan ini. Beliau pernah mengatakan kepada Bapak Suci yang memilih beliau sebagai uskup, demikian, kalau menjadi uskup, lebih baik menjadi uskup di sini dan bukan di tempat lain. Ya, Bapak Uskup Paul Hinder akan tinggal setahun lagi di Abu Dhabi, lalu akan ke tempat lain, mungkin ke negara kelahirannya sendiri, untuk menikmati masa pensiunannya. Setelah menabur begitu banyak benih, dan benih-benih itu telah tumbuh dan berkembang, beliau menabur kadangkala dengan air mata, tetapi sekarang bersyukur dan menuai dengan sukaria. Terima kasih Bapak Uskup telah berbincang-bincang bersama saya.